Saya akan mewakili dari kelompok 1, bukan yang terbaik, cuma memang datangnya harus maju. Jadi mau tidak mau ya saya beranikan untuk maju di depan. Walaupun sebenarnya saya di depan berdiri di depan orang-orang hebat dari berbagai daerah. Yang pertama, untuk peserta didik peminat ekskul lebih besar dari 10 orang tidak terpenuhi karena terus terang di sekolahan saya belum ada ekstrakurikuler. Jadi ini baru mau mulai, semoga besok yang berminat lebih dari 10 orang. Untuk gimana? Lokasi sekolah atau sekitar memiliki objek sains potensial. Insya Allah memiliki. Di antaranya di sekitar sekolah saya itu karena berada di daerah pegunungan, ya. Jadi untuk di dekat sekolah itu ada hutan jati, terus ada juga penambangan emas walaupun secara tradisional. Untuk pengolahan kayu juga banyak, dan ada lagi batu camping. Pengolahan batu camping itu juga ada. Guru pembina ekskul menguasai teori dan praktek kegiatan yang diprogramkan. Insya Allah memenuhi. Kalau tidak memenuhi, sepertinya diturunkan tidak jadi di depan. Apalagi sudah diklat. 4. Pimpinan dan manajemen sekolah menjadikan dukungan penuh pada program kegiatan. Insya Allah didukung, karena kalau tidak didukung nanti pekerjaan kepala sekolah tidak dibantu. Memang program kegiatan berpotensi untuk mendapatkan dukungan dari orang tua murid atau dewan sekolah. Program kegiatan berpotensi untuk mendapat dukungan dari masyarakat sekitar sekolah. Selama positif, insya Allah terpenuhi. Program kegiatan berpotensi untuk meningkatkan prestasi peserta didik secara akademik. Itu kalau yang nanti berbasic akademik ya. Tapi kebetulan saya ambil ini kegiatan praktikum yang berbasis lingkungan. Kenapa? Karena terus terang sekolah saya itu sekolah pinggiran. Jadi kalau anak-anak diajak untuk ekstrakurikuler kok yang mikir, itu insya Allah nggak ada yang seperti itu. Yang berikutnya, program kegiatan berpotensi untuk memberikan kesempatan peserta didik mengikuti lomba. Insya Allah bisa lah selama kita berusaha. Program kegiatan berpotensi untuk memberikan nilai ekonomis. Dapat mungkin nanti program-program yang akan kami upayakan yang memang memberikan nilai ekonomi. Mungkin tidak, artinya tidak harus dalam skala besar menghasilkan uang yang banyak, tidak. Tapi minimal bisa menjadi modal untuk anak-anak, misalnya mereka sudah selesai sekolah dan ingin berwira swasta, ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Yang ke-10, jika diperlukan, guru pembina ekskul akan mudah untuk mendapatkan bantuan. Untuk yang akan saya lakukan sepertinya mudah, karena saya sudah ada teman yang memang praktisi dari apa yang akan saya lakukan. Sehingga insya Allah kalau saya meminta bantuan, itu akan nah, kita lihat untuk analisis slotnya. Ini nama programnya, misalnya yang akan saya lakukan yaitu adalah pemanfaatan limbah daun-daunan untuk membuat motif pada kain menggunakan teknik mewarnai ekoprint yang ramah lingkungan. Alasannya kenapa? Yang pertama, untuk kekuatan jumlah guru IPA yang memadai, artinya ada pembina ya, pembina dengan kelas-kelas harus. Anak-anak memang lebih senang belajar di luar daripada di dalam kelas. Yang berikutnya, ada banyak limbah daun-daunan di sekitar sekolahan saya karena memang di desa pohon-pohon itu masih besar-besar dan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang pertama. Sedangkan hambatannya, pengetahuan atau literasi siswa tentang pemanfaatan limbah daun itu masih rendah. Jadi
selama ini hanya tahunya limbah daun itu di pupuk, ya. Yang lainnya tidak tahu. Ya. Yang berikutnya hambatannya adalah siswa kurang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler IPA. Karena dulu pernah saya berniat membuka ekstrakurikuler IPA. Pada kenyataannya ketika ditawarkan ke anak-anak tidak ada yang daftar. Saya melihat bahwa limbah daun atau daun itu tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk pupuk saja, tetapi ada salah satu teknik pewarnaan atau teknik printing pada kain dengan memanfaatkan daun-daunan yang dinamakan dengan teknik ecoprint. Dan ternyata kalau dari hasil browsing itu, kain ecoprint itu memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Sedangkan untuk tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknik ecoprint dari sekolah kami sendiri, karena memang belum ada yang mencoba melakukan. Jadi itu sebagai suatu tantangan yang harus kami selesaikan, ya. Dan kemampuan membuat variasi motif yang menarik nantinya kalau misalnya sudah mulai melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk rekomendasi yang pertama, mengajak siswa untuk mencari tahu tentang pemanfaatan limbah daun selain digunakan sebagai pupuk. Nah, di sini sudah saya, misalnya salah satunya adalah ecoprint. Mungkin masih ada pemanfaatan limbah daun untuk yang lain lagi, itu juga nanti bisa dikembangkan. Yang berikutnya, mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler IPA yang berbasis lingkungan dalam rangka menarik minat siswa. Itu rekomendasinya. Sedangkan strateginya, karena kami melihat bahwa kain ecoprint itu memiliki nilai ekonomi yang lumayan, ya. Kami berusaha untuk mempromosikan nantinya itu akan mempromosikan produk ecoprint pada masyarakat kita. Jadi rencananya kalau misalnya kainnya sudah jadi, bisa dimanfaatkan untuk misalnya membuat tas atau pensil atau apa yang berdaya guna. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama Winarno dari SMP Negeri 4 Blora. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan untuk analisis untuk kegiatan ekstra kurikuler bidang IPA di sekolah kami. Rencana semoga nanti bisa. Amin. Kemarin sekolah kami sudah mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat provinsi, masuk nominasi. Ini persiapan untuk tingkat nasional. Sudah masuk rencana, sehingga memang untuk pengelolaan lingkungan itu menjadi nilai yang memang harus diperhatikan gitu, di tingkat untuk sekolah adiwiyata ini, dari pengelolaannya, kemudian juga dari administrasinya. Dan kalau kami memang juga cukup luas, sekitar 2 hektar gitu. Yang bangunannya 1 hektar, masih ada 1 hektar tanah yang kosong untuk lapangan dan untuk taman, ya taman sekolah, untuk hutan sekolah, untuk kolam ikan gitu ya, sudah ada. Jadi memang untuk pengembangan, untuk usaha pertanian mungkin masih sangat luas, tapi belum tergarap dengan baik. Sehingga kenapa kami di sini untuk pembuatan kompos ya, itu alasan yang pertama adalah nanti di bawah ada. Yang pertama dulu untuk peserta didik, ya insya Allah ada gitu ya.
dan kemungkinan juga bisa gitu ya, bisa untuk lebih dari 10. Kemudian lokasi ya, yaitu sekolah yang memang luas gitu ya. Kemudian banyak tumbuhan kecil maupun tumbuhan besar, pohon jati dan macam-macam itu, pohon besar banyak. Kemudian guru pembina ya, karena sudah dilatih gitu ya, apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Hasilnya nanti gitu ya. Kemudian berikutnya pimpinan ya, dan manajemen sekolah ya, ini sangat mendukung ya, karena memang itu menjadi salah satu yang memang harus dipersiapkan dengan baik ya, terkait dengan lingkungan. Nantinya ini nanti adalah hubungannya dengan lingkungan, karena sampah dari daun itu sangat luar biasa banyak sekali setiap pagi, itu menumpuk ini, dan belum terolah dengan baik gitu. Jadi sudah dari kepala sekolah memang sudah menganjurkan untuk itu dikelola dengan sebaik-baiknya ya. Pengennya nanti bisa dikemasi bagus, kemudian bisa dijual ya, karena sekolah tetangga itu juga sudah melakukan seperti itu. Berikutnya program kegiatan berpotensi untuk mendapat dukungan dari orang tua murid. Orang tua murid saya kira sangat mendukung ya. Kemarin kita lomba itu juga didukung dengan dana dari wali murid juga. Kemudian program kegiatan untuk meningkatkan prestasi, saya kira ketika murid itu bisa aktif, itu nanti akan pola pikirnya akan terbuka kemudian untuk rasa ingin tahu dan usahanya saya kira akan lebih baik dan akan bisa meningkatkan prestasi mereka yang aktif. Terus berikutnya lomba ya, mungkin lomba dalam rangka untuk mengikuti lomba sekolah adiwiyata nasional, ataupun nanti kalau ada lomba yang lain, misalkan pameran produk dari sekolahan, itu juga sering dilaksanakan, bisa diikutkan. Kemudian berikutnya program kegiatan yang berpotensi untuk memberikan nilai ekonomis. Nah, ini adalah ya pengennya seperti itu. Nanti bisa standar gitu ya, kandungan dan lain sebagainya, kemudian kemasannya bagus dan bisa dipromosikan untuk dijual ke masyarakat. Yang 10, jika diperkuat, guru pembina eskul akan mudah untuk mendapatkan bantuan dari praktisi atau tenaga ahli dalam pelaksanaan program. Ini juga kemarin sudah didukung dari salah satu alumni dari SMP 4 yang sudah melakukan kegiatan jadi praktisi di bidang pertanian, dan juga sudah bekerjasama dengan beberapa sekolah. Kemarin kita juga sudah undang untuk sosialisasi ke anak ya, beberapa program yang dimiliki. Jadi sangat siap. Kemudian dari Dinas Pertanian, Kecamatan, itu juga siap. Maksudnya ada teman yang mau dekat bisa membantu untuk membuat pupuk kompos ini dengan baik. Lanjut, kemudian SWOT-nya tadi kekuatannya yaitu ya sampah yang banyak, kemudian masyarakat yang banyak membutuhkan, kemudian dukungan masyarakat. Jadi di era pandemi ini kan kegiatan masyarakat banyak ya, lumayan banyak, dan ada peningkatan kalau saya amati tentang mereka menanam tanaman di pot, di pekarangan, di depan rumah gitu ya. Jadi toko bunga itu saya amati lumayan luar biasa ramai ya, bunga gitu ya. Mereka jelas akan membutuhkan untuk tanam apotek hidup di rumah itu, mulai ya dengan adanya kegiatan di rumah, banyak kegiatan di rumah, sehingga harapannya seperti itu. Kemudian berikutnya kalau dukungan masyarakat tadi ya, dari paguyuban, komite, kemudian masyarakat ya, dan alumni yang mereka sudah berhasil atau memiliki di bidang ini siap untuk mendukung. Kemudian hambatan yang nanti bisa
terjadi dialami, yaitu dari motivasi peserta didik yang rendah. Karena sekolahan kami berada di pinggiran, ya. Desa tidak, kota juga tidak, jadi tengah-tengah gitu ya. Kalau bahasanya Blora itu mogol gitu. Ya, mogol. Bukan mogok ya. Bukan mogok ya, beda ya, mogol. Kalau kacang direbus, nah setengah matang gitu ya, mentah ya enggak, matang ya enggak. Itu sekolah kami, jadi enggak di kota, enggak di desa, di pinggirannya. Sehingga ya, kemudian etos kerja rendah, kemudian tidak terbiasa dengan tantangan. Ini ketika apa? Ya kita mengamati ya bagaimana siswa itu kondisinya sekarang gitu ya. Dengan adanya tugas-tugas itu gregetnya itu sangat kurang, kemudian apa daya kompetisi antar siswa ya sangat rendah gitu ya. Sehingga ya ini menjadi PR juga. Kemudian berikutnya yang paling dulu, tantangan keterbatasan SDA dan SDM kebijakan ya. Ini terkait dengan tentunya adalah biaya, kemudian waktu ya, waktu untuk kita terjun di sana ya, karena itu kan tidak hanya 1 bulan 2 bulan selesai, pasti apa berlanjut gitu ya, berlanjut. Kemudian butuh tempat pengolahan yang agak luas juga, karena nanti kan ya banyak perangkat yang perlu disiapkan. Kemudian yang terakhir, peluang ya tadi ya, banyak masyarakat yang membutuhkan pupuk kompos untuk membuat tanaman di pot atau di pekarangan, karena memang baru menjadi tren. Di Kabupaten Blora sendiri juga sering mengadakan lomba tingkat lomba antar desa itu ya, lomba tanaman pot itu ya, kemudian pameran pertanian juga sering gitu. Di Dinas Pendidikan juga setiap tahun mengadakan tampilan pameran produk dari sekolah ketika ada Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Dinas Pendidikan. Jadi banyak momen memang untuk ini kita siapkan untuk sekolah kami di Kabupaten Blora. Demikian dari saya. Monggo Pak Uci. Makasih Bapak Ibu. Jawabannya waktu. Gantian ya. Jadi kalau dari kemarin Bu Yuyu iya. Sudah. Ini saya membalas kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu fasilitator yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu dan Bapak, rekan-rekan kami yang kami cintai. Cinta Boleh dong tepuk tangan buat fasilitator ya. Sudah ketemu. Alhamdulillah pada hari ini kita masih punya semangat ya untuk mengikuti materi ini. Mudah-mudahan penampilan kita dari yang awal sampai dengan yang keempat ini Bu, mudah-mudahan kita mengecewakan Ibu ya. Dan kami tetap punya punya semangat yang besar untuk perbaikan dalam segala hal, termasuk dalam hal bidang ekstrakurikuler ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan paparan salah satu hasil yang sudah dibuat oleh teman kami dari Ibu Purwaningsih, SMP Negeri 24 Kota Bekasi. Saya sendiri sebagai teman beliau, Ina Ginayanti dari SMP Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Teman-teman masih ingat sama saya? Oh, seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Alhamdulillah saya punya teman dan hari ini juga saya bertambah teman di kelas yang baru ini ya. Bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan silaturahmi kita akan tetap berlanjut sampai kapanpun. Tidak akan menghabur-haburkan waktu. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Purwaningsih. Silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada ibu narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, terutama saya. Saya adalah mahasiswi dari SMP Negeri 24 Bekasi dan kebetulan saya di sini menggantikan teman saya, Umar Rinawati, yang berhalangan untuk mengikuti kelompok ini. Jadi baru sekali ini saya mengikuti kegiatan. Dalam analisis pengembangan program ekstrakurikuler saya partner, ini saya meraba-raba ya Bapak Ibu, mohon maaf. Yang pertama adalah nama program ekstrakurikuler. Ini saya tulis IPA karena saya pemikiran saya ini ekstrakurikuler kan banyak gitu ya. Jadi saya tulis IPA. Kemudian guru pembinanya Ruang Industri LPD Ekonomi 24. Peserta didik selanjutnya adalah peserta didik peminat ekskul kurang lebih 10 orang itu belum terpenuhi karena belum ada ekstrakurikuler IPA di sekolah kami. Kemudian yang kedua, lokasi sekolah atau sekitar memiliki objek sains potensial. Betul, di lokasi kami SMP Negeri 24 itu lokasinya adalah perbatasan antara Bogor, Cibubur, jadi pojok selatan. Iya, Bogor, Bekasinya juga ujung. Menurut saya objek sains potensialnya. Kemudian yang kedua, guru pembina ekskul menguasai teori dan praktik kegiatan yang akan diprogramkan. Menurut saya ini potensial sekali karena rata-rata guru IPA di sekolah kami ada 5 ibu, ada 5 dan kebetulan yang 2 sudah S2, jadi udah SPD, yang 3 alhamdulillah artinya sudah sarjana semua. Untuk itu gurunya guna ekskulnya sudah saya menurut kita. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pimpinan dan manajemen sekolah menjanjikan dukungan penuh pada program kegiatan. Tidak terpenuhi. Kenapa? Karena hari ini saya belum laporan dan kenyataan atau di alam nyata kalau meskipun sudah ada program kita canangkan belum tentu di ACC begitu. Jadi di sini saya menuliskan belum terpenuhi karena belum ada itu tadi masukan. Kemudian yang kelima, program kegiatan berpotensi untuk mendapatkan dukungan dari orang tua atau dewan sekolah insya Allah. Kemudian yang selanjutnya 6, artinya dari segi semuanya itu menurut saya terpenuhi. Program kegiatan berpotensi untuk meningkatkan prestasi insya Allah terpenuhi. Program kegiatan berpotensi untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengikuti lomba insya Allah. Meskipun kenyataannya juga jarang Bu. Ya, jarang karena kita sebenarnya berpotensi. Dari guru-gurunya juga alhamdulillah, tapi untuk kesempatan untuk mengembangkan itu kayaknya sulit sekali gitu. Misalnya kita sudah mengikuti kegiatan ini, kita hanya sekedar oh ya sudah gitu. Jadi ada apresiasi sungguh akan dicanangkan untuk program selanjutnya. Kemudian program kegiatan betul-betul memberikan nilai ekonomis insya Allah karena yang akan kita programkan itu berhubungan dengan lingkungan. Jika diperlukan, guru pembina ekskul akan mudah untuk mendapatkan bantuan dari praktisi atau tenaga ahli dalam pelaksanaan program. Ini insya Allah kalau programnya bagus dari dinas pendidikannya, insya Allah dan yang lainnya insya Allah bisa terlaksana. Lanjut Bu. Quote-nya ke atas, nama programnya mohon maaf sekali lagi saya juga istilahnya karena baru pertama, jadi saya kasih judul ekstrakurikuler IPA SMPN 24. Di situ sebenarnya ingin saya tuangkan, nantinya semua program ini menjadi program ekstrakurikuler.
misalnya dalam kegiatan pembelajaran kita ada praktek misalnya step ini sekali seperti itu. Bioteknologi misalnya pembuatan tape, tempe itu ingin sekali saya masukkan ke dalam ekstrakurikuler. Pembuatan sawan asin yang kemarin akan kita praktek ingin sekali saya memasukkan ini sebagai bagian dari ekstrakurikuler IPA. Tapi di sini untuk kesempatan ini karena yang pertama adalah yang ini tapi bulan ya, kekuatannya adalah ketersediaan guru pembina yang potensial. Itu menurut saya untuk rencana program yang utama. Kemudian alat dan bahan sudah diperoleh. Kemudian hambatan dari kondisi geografis di daerah kami adalah rendah, sering mendapatkan banjir kiriman. Bapak Ibu, posisi tempat sekolah kami itu dekat Pondok Gede Permai. Mungkin sudah masih banjir, Bu. Iya, betul. Nah itu makanya tadi ada praktek Pak, saya senang sekali karena mungkin bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Iya. Tapi saya ingin cari yang lain. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang. Peluang di sini semangat peserta didik di sekolah kami itu luar biasa juga, ya. Artinya mereka kalau diberikan sesuatu, insya Allah akan dengan senang hati. Saya kemarin praktek setek aja Bu, baru nunggu daun sedikit aja, senangnya luar biasa. Apalagi dengan yang lain, jadi hasilnya itu alhamdulillah sih. Kemudian peluang yang kedua, banjir rutin terjadi dan pencemaran. Nggak hujan pun sering banjir, karena dapat kiriman dari Bogor dari Bapak tadi. Sering ngirimin banjir ke daerah kami. Iya. Dan pencemaran karena memang lokasinya dekat dengan Jakarta. Dan satu lagi tempat pembuangan sampah itu yang dekat daerah juga. Iya, jauhnya yang alhamdulillah. Tiap pagi Pak, pagi dan malam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan. Tantangannya adalah masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Jadi pembuangan sampah ini kita masih bingung. Meskipun kita ada di daerah yang dekat pembuangan sampah, namun kita sendiri mau membuang sampah susah. Gitu. Kita bakar sampah sendiri di lokasi tempat saya itu. Jadi mencemari lagi lingkungan, mau buang. Jadi akhirnya kemudian strateginya, jadi rencananya adalah di kesempatan ini mendesain praktek pembuatan biopori sederhana untuk mengatasi banjir. Yang kedua adalah melaksanakan program ekstrakurikuler. Demikianlah paparan dari kelompok perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.